Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So update hari ini adalah update spesial ya, karena akhirnya Bitcoin make a move gitu. Nah, kemarin kita udah sempat bahas nih sama teman-teman soal antisipasi dua sesi high volatile. Salah satunya adalah Yen atau Jepang di sesi Asia, dan salah satunya adalah sesi New York karena ada PPI pada malam hari ini. Oke, nah, by the way, before saya start, saya pengen mendedikasikan sedikit waktu saya saat ini. Bukan mendedikasikan ya, kita bilangnya meluangkan sedikit waktu saya untuk ajak teman-teman. Kita doakan yang terbaik untuk kelancaran operasinya Koryo Gunawan ya. Kita sama-sama tahu hari ini dia ada posting di short videonya dia, di YouTube channelnya dia, dan dia sedang menjalankan operasi. Jadi mudah-mudahan dilancarkan dan diberkati dengan recovery yang cepat gitu ya. Jadi semoga lekas sehat gitu. Dan ya, kita udah janjian mudah-mudahan gak ada halangan dan bisa ketemu nanti di Jepang langsung. Oke? So guys, itu ya sedikit ya teman-teman waktu yang kita pakai untuk doakan dia sama-sama. Alright? So, by the way, kita lanjut ya untuk update Bitcoin ya. Starting from PPI. So, what happened with Bitcoin after PPI? Begitu tadi rilis data PPI, ternyata bener ya, selama beberapa hari terakhir ini tuh para pelaku pasar tuh nunggu apa sih? Nunggu data PPI ini ternyata. Kemarin pun kita expect ada pergerakan, tapi ternyata nggak juga ya. Flat aja, sideways aja, tapi cenderung membentuk ascending channel. That's why dari kemarin kita udah sempat wanti-wanti ke teman-teman nih bahwa ascending channel yang terbentuk ini sebetulnya adalah merupakan gambaran di mana kita harusnya melakukan antisipasi terhadap potensi koreksi bisa terjadi pada Bitcoin. Dan hari ini pun sebenarnya saya ada remind lagi ke teman-teman di advance group juga ya. Ini saya sharing sedikit. Ini note dari jam 3 sore tadi ya, pada saat posisi chartnya masih membentuk ascending channel pun saya remind sekali lagi bahwa in case BTC break dari EMA 21, saya pikir ini akan memberikan isyarat untuk Bitcoin terkoreksi terlebih dahulu, dan proyeksi harga target koreksinya kemungkinan akan berada di range 20 ribuan untuk saat ini. Dan ya kita belum ngelihat sih dia sampai ke 20.000, tapi at least dengan close candle kemarin membentuk semacam spinning tops, or should I say dekat dengan istilah doji di area range major resistance. Ini berarti kan merupakan sebuah indikasi atau isyarat seperti yang tadi saya sampaikan. Dan for the first time guys, kalau misalnya Bitcoin hari ini closing dengan range 20.700. We already close lebih rendah daripada opening candle di tanggal 16 Januari. Dan ini tentu saja close mungkin performance terburuknya dia selama beberapa hari terakhir ini. Oke? Karena kemarin pun walaupun kita close-nya dengan red candle, tapi kita masih close higher dibandingkan dengan nggak terlalu higher, tapi at least ya higher low-nya lah ya, kita katakan itu masih close higher dibandingkan dengan candle pada tanggal 16 Januari ini. Tapi this time, kalau hari ini kita close candle seperti ini berarti kita close-nya lower than opening candle pada tanggal 16 Januari 2023. Dan ini artinya ya secara tidak langsung merupakan sebuah konfirmasi atas adanya potensi reversal. Oke? Dan dengan demikian, dengan tiga candlestick pattern ini terbentuk, sebenarnya kita bisa katakan ini adalah sebuah konfirmasi dari Three River Evening Star Pattern. So, Evening Star Pattern most likely menyebabkan kondisi terjadinya reversal, dan ya lebih kurang seperti ini teman-teman bisa lihat ya. This is a bearish Evening Star Pattern ya, atau Evening Star, more or less kayak gini gerakannya. Dan ya mungkin saya rasa memang seperti yang kemarin kita bahas ya, memang udah dibutuhkan sih yang namanya koreksi dulu before kita melihat dia penguatan lagi. Bahkan terakhir saya update ke teman-teman di advance juga saya katakan ya, we need some weakness before showing more strength. Karena yang namanya buyers pun kalau misalnya dia mau transaksi, mau beli, mungkin dia butuh lebih prefer dapat harga yang lebih discount lah, istilahnya yang lebih rendah atau lebih di bawah. Dan ya menurut saya itu wajar banget untuk terjadi pada Bitcoin saat ini. Alright, so yang menariknya lagi adalah dollar index hari ini dengan datanya PPI tadi dan core retail sales. Sebenarnya ekspektasinya adalah melihat pelemahan lebih jauh, dan memang dollar index hari ini secara keseluruhan itu cenderung turun. Apalagi
ini yang menarik ya teman-teman. Jadi begitu tadi siang, bukan tadi siang sih, tadi pagi ya, ketika si BOJ memberikan pengumuman bahwa mereka nggak akan ada perubahan untuk yield curve-nya lagi. Terakhir mereka lakukan itu di pertemuan yang lalu dan menyebabkan dolar itu drop lumayan signifikan. But this time dia nggak ada perubahan, dan itu yang menyebabkan hari ini pergerakan pada perdagangan pagi hari ya, lebih tepatnya di sesi Asia itu lumayan volatile, didukung oleh situasi daripada si yen-nya ya. Yen-nya naik, and then dolar indeksnya turun lumayan signifikan, dan naik ya, menguat, tapi terlihat seperti sekedar fake out aja, dan in the end harganya turun lumayan agresif, dan ini salah satunya didukung oleh situasi PPI juga. Cuman yang menarik adalah kita melihat adanya rejection atau rebound dari range of support yang mana merupakan support paling majornya untuk saat ini di dolar index. Karena dia drop dari sini, teman-teman lihat ini bisa free fall ya, free fall. The next area lagi itu ada di bawahnya, dan itu di kisaran 97 ya untuk indeksnya. Oke. Dan ini adalah situasi yang menurut saya lumayan genting ya. Kalau misalkan itu terjadi, menurut saya sih harusnya pada Bitcoin itu akan cenderung positif. Begitupun pada Nasdaq dan juga S&P 500 yang berkorelasi positif dengan Bitcoin. Karena secara tren, teman-teman bisa lihat bahwa ya dolar trennya udah cenderung konfirmasi lebih ke arah penurunan ya. Kita bisa katakan ini lebih ke arah bearish trennya. Dan ya, tinggal menunggu masalah waktu aja. Mungkin sama-sama butuh koreksi dulu sebelum akhirnya meneruskan pelemahannya dia. Alright. So, for Bitcoin, ya intinya pada time frame daily, kalau saya lihat kelihatannya kita akan terkonfirmasi untuk adanya koreksi lanjutan, dan koreksinya bisa berlangsung sampai level $20.000. Kenapa saya katakan demikian? Karena di EMA 8 sendiri time frame daily itu ada di $20.123, dan di pergerakan sebelumnya we have ya slightly support level ya dari perkiraan tahanan di kisaran tanggal November awal tahun lalu, dan ya kita lihat di sini ada confluence. Hopefully kita bisa ketahan di sana somehow. Oke, kita pantau dulu teman-teman nanti progresnya seperti apa. Dan pada time frame hourly-nya, in the end kita mendapati posisi Bitcoin akhirnya terkonfirmasi breakdown dari si channelnya dia. Cuman kita masih punya satu level support nih yang belum berhasil di break oleh Bitcoin, dan itu ada di kisaran $20.464, more or less di kisaran range tersebut. Jadi untuk saat ini kita bisa lakukan, kalau buat saya sih ya personally, saya mungkin agak ragu untuk melakukan short, sebab kalau kita lihat lagi pergerakan sebelumnya sangatlah impulsif dan powerful. Kalaupun koreksi, kita nggak tahu koreksinya sejauh mana, mungkin mentok-mentok bisa aja dia ABC korektif, ternyata sampai 19.500 tiba-tiba dia nge-spike naik lumayan kenceng. Nah itu masih possible. Jadi kalau buat saya nggak mau terlalu ngotot untuk nyari shortnya di posisi saat ini, walaupun kita ngelihat sudah ada reversal terjadi. Jadi kalau saya much prefer untuk go with the flow, dan flow saat ini yang kita lihat itu kan lebih ke buyersnya ya, karena buyersnya pun masih impulsif. Dan perkiraan di awal Februari harusnya cenderung positif karena the Fed akan menurunkan kenaikan suku bunganya dia, dan perkiraan sementara adalah di 0,25%, cukup tinggi. Dan dengan demikian sebenarnya ekspektasi untuk kita ngelihat the Fed nggak terlalu agresif atau hawkish dalam naikin suku bunga itu mungkin sudah mulai terlihat ada lampu hijau lah ya kita katakan, dan inilah perlu konfirmasi sekali lagi ya. Jadi kalau dari saya, kesimpulan ya untuk Bitcoin saat ini, I'm expecting another pullback. Jadi kita lihat bagaimana proses pullbacknya. Mungkin kita akan kepantau sekali lagi di major supportnya dia before akhirnya dia break gitu ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi ya sebenarnya ini skenario ABC corrective pattern, lebih kurangnya seperti itu. Itu sih teman-teman untuk yang saya pantau pada kondisi Bitcoin saat ini. Dan ya mudah-mudahan kalaupun Bitcoin turun sejauh-jauhnya $20.000, mudah-mudahan. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sharingkan pada video kali ini. So God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day guys. Cheers. Bye bye.